balik lagi ngoprek bareng Mang Koko. Eh, ini bukan review ya, bukan review, dan ini tidak berbayar. Jadi gue tidak di-endorse oleh semua ini, tapi gue ingin ngasih ngasih review, bukan ngasih rekomendasi sih dari ngoprek gue terhadap AirPods yang gue juga baru tahu bahwa AirPods ini punya kemampuan untuk di-push gitu ya, di push, jadi memiliki suara yang cukup baik gitu di telinga, karena di beberapa review dibilangnya memang bukan nature-nya AirPods yang model nempel gitu ya, yang tidak in ear gitu, itu punya suara bass yang cukup 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 mencukupi lah untuk menjadi sebuah media untuk mengantarkan suara yang nyaman di kuping dengan balancing semua frekuensi yang cukup baik gitu ya. Sampai akhirnya gue nerima ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Gue nerima ini. Ini model AirPods gitu, yang bukan in ear ya. Mereknya Robot sih. Gue nerima ini dari istri gue. Jadi ini bukan gratifikasi yang harus dilaporkan ya, karena karena tidak ada konflik kepentingan, tidak ada konflik of interest, tidak ada benturan kepentingan antara gua dan istri gua. Jadi sebagai pegawai negeri sipil, gue tidak perlu melaporkan ini sebenarnya, karena ini dari istri gue. Tapi jadi sosialisasi gue ya. Tapi gini, awalnya gue mencoba AirPods ini ya. Ini AirPods yang cukup kecil sih, nggak terlalu gede-gede banget gitu ya. Gue nyoba ini dan gue nyobain di kuping gitu. Ya lumayan karena gue biasanya pakai Bluetooth headphone seperti ini karena nyaman di kuping, dan gue nggak bisa pakai yang in ear karena fisiologi lubang kuping gue itu yang satunya kecil banget, yang sebelah kiri itu standar gitu ya. Jadi gue kalau pakai in ear mau pakai ukuran buds yang paling kecil pun, kalau dimasukin keluar lagi, nggak nyaman banget gitu buat gue. Dan gue lebih nyaman pakai headphone yang seperti ini. Cuma ya memang kalau pakai kacamata gitu ya, apalagi sekarang pakai masker gitu, jadi nggak nyaman gitu. Nah, dengan AirPods seperti ini, ternyata nyaman banget gitu. Tapi emang penemuan gue ini nggak terlalu dahsyat sih, tapi ini gue wajib men-share ini ke gengs, biar untuk yang lagi nyari gitu ya, model-model AirPods yang model seperti ini, itu ternyata bisa kita ajak untuk bisa menghasilkan frekuensi suara yang cukup balance antara high dan low-nya gitu ya. Kan kadang AirPods seperti ini nggak bisa memberikan bass yang cukup baik gitu ya, tapi ternyata bisa dengan sebuah aplikasi. Nah, aplikasinya coba gue share dulu aplikasinya apa. Aplikasinya itu adalah ini gratis. Equalizer for Bluetooth headset. Gua udah install ini dan udah punya beberapa preset gitu, karena gue mencoba setelah berhasil dengan AirPods Robots ini, gue penasaran
apa mungkin AirPods murah yang ada di apa aplikasi-aplikasi merah, hijau atau orange itu ada yang bisa di boost juga, dan lumayan kan kalau bisa dapat yang murah tapi ternyata bisa bagus suaranya gitu. Nah, dari aplikasi ini gue merasakan kenyamanan yang sangat dari robot ini gitu ya. Kalau mau dicoba, jadi aplikasinya kira-kira seperti ini ya. Nanti dilihat di layar. Kira-kira seperti ini, dan gue ingin ngajak teman-teman untuk ngebuktiin ya. Gue pakai ini, pakai Zoom gue untuk ngebuktiin, dan gue ya nyoba-nyoba inilah bikin dudukan gitu ya, biar si AirPod ini bisa menyalurkan suaranya ke Zoom gitu ya, karena Zoom itu punya dua mic kan. Nah, kira-kira seperti ini, dan kita dudukkan seperti ini. Ini tepat banget menghadap di masing-masing mic-nya gitu ya. Kalau dilihat ini belum gua aktifin equalizer-nya, tapi kalau gua nyalahin Apple Music, ini juga tidak berbayar Apple Music-nya. Ini gua pakai lagu-lagu Sirius di album kelima ya. Nah, karena mudah-mudahan ini tidak terbentur dengan copyright, karena ini belum ada di, kita lagi mengusahakan supaya ini masuk ke aplikasi ya, ke Apple Music atau Spotify gitu. Ini bunyinya. Ini bunyinya tanpa equalizer ini aktif gitu ya. Si AirPod robot ini buat gua ini dahsyat banget gitu. Kecil, nggak terlalu mahal, tapi suaranya oke banget gitu. Cukup keras gitu. Ini ya, kalau didengar bassnya cukup lumayan, tapi begitu kita mengaktifkan equalizer, nih lihat ya. Jadi dia seperti menekan si high dan frekuensi yang lainnya, dan menambahkan bassnya. Ini di kuping itu nyaman banget gitu, dan gue merasakan itu, dan akhirnya gue ya jatuh cinta lah sama ini ya, sama AirPod robot ini yang menurut gue udah nyaman, tidak mengganggu kacamata ya, kalau lagi di kereta gitu, kalau lagi tidur gitu. Dan gue sering pakai juga buat sepedahan, cuma satu doang, karena kalau di sepedaan gue seneng lagu Beatles itu banyak lagu yang mono, jadi kalau dipakai satu earphone pun AirPod pun nggak terlalu masalah ya. Perhatikan ya, ini antara aktif dan tidak aktif. Ini di kuping nyaman banget gitu. Ya kalau tanpa itu high-nya berlebihan. Ya kalau kita kerasin ya high semua di kuping, tapi begitu pakai aplikasi equalizer ini cukup nyaman di kuping, dan akhirnya gue merasakan ini enak banget ya, udah kecil, dan charger USB-C gitu ya, sama dengan handphone gue, dan ya lumayan lah, setiap jalan gue cas, walaupun gue nggak tahu ya ini ada baterainya berapa, karena kalau lupa ya sering kehabisan power juga gitu ya. Begitu untuk AirPods yang robot gitu. Nah, akhirnya gue penasaran kan, gue ngebeli yang ini, InPods T12 ya. Terus ini model AirPods T13 kalau yang ini. Kalau ini gue beli lumayan nyari rivalnya robot yang harganya hampir sama ya.
Ini Sonic Gear ear pump. Kalau ini puluhan ribu, kalau ini seratusan ribu yang di bawah gitu, ini seratusan ribu tapi yang di atas gitu. Jadi karena kalau ini kan ternyata harganya 200-an ribu, dan kemarin gue lihat dia diskon menjadi di bawah 200 ribu, yang menurut gue ini lawan yang tepat gitu, si Sonic Gear ini. Nah, sekarang kita akan nyoba gua akan ngasih 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 bukti di mana si siapa si si AirPods ini, AirPodan gitu ya, ini suaranya seperti apa gitu, walaupun gue sudah memutuskan udah beli semuanya gitu ya, modal dikit review ini, gue modal dikit gitu. Dan akhirnya gue kembali ke ke robot T10 ya, karena ini nyaman banget, suaranya cukup cukup keras levelnya ya, yang sedangkan yang lainnya nanti gue akan review review satu-satu. Oke, ini gue coba matiin dulu aplikasinya. Ini akan gue coba buka satu. Ini InPods T12 ya, T12. Ini udah gue set, baterainya, di connect harusnya. Dan yang kedua juga udah connect. Ini sensitif banget ini, ininya apa? Buat sentuhnya, jadi semuanya aktif nih. Oke, kita coba masukin ke sini ya, biar bisa di review sama kita bareng-bareng apa suaranya. Oke, ini kurang masuk, ini udah nyala ini. Ya, nyalain dulu Boim, sebentar ya Boim. Iya, kira seperti ini ya, udah ngadep semuanya. Oke, ini InPods i12 ya, i12. Suaranya selevelnya seperti ini ya, levelnya seperti ini. Dan lumayan lah untuk harga puluhan ribu ya, puluhan ribu, nggak sampai 100 ribu banget gitu. Gue tadinya mau nyobain yang bener-bener 12 ribu, 30 ribu, tapi gila lah gitu ya, pasti nggak akan bisa di-push gitu. Tapi ini yang di atas 50 ribu aja seperti ini, kira-kira ini belum aktif equalizernya nih, gue aktifin. Bassnya cukup ada ya, cuma memang dia kalau dikerasin, dipolin itu, si high-nya itu kayak collapse gitu ya, wavy gitu ya. Dan ini udah paling keras kalau dibanding dengan yang tadi, yang robot, kalah banget kerasnya gitu ya, kalah banget kerasnya. Itu untuk i12. Oke, i12 sudah. Buat equalizer bisa diaktifin ya. Kita masukin lagi. Dan yang kedua, gua nyobain modelnya T13. Ini T13. Namanya Air 2S. Ini juga udah gua cas. Ya, udah connect. Gue matiin dulu equalizernya. Nah, ini kalau yang T13 ini buat gua keutamaannya adalah
dia nyaman banget di kuping gitu. Entah entah kenapa ya, nyaman banget di kuping. Jadi dari keseluruhan bahkan dibandingkan robot yang T10, kenyamanan di kuping ini apa paling paling juara sih menurut gue. Oke, kita ini udah di set facing di sana. Mau lagu yang baru itu tadi lagu AC/DC, Aku Cinta Dia Cuek. Kita coba lagu yang lain. eh, Pagi Berteman. Oke, ini eh, Air 2S T13 model ya, yang gue bilang sangat nyaman di kuping. Ini tanpa tanpa equalizer. Kalau equalizer diaktifin, jadi dia memang aplikasi ini kayaknya menekan high-nya dan eh, me- sehingga si bassnya, low-nya itu bisa terdengar jelas gitu, dan kita bisa naikin naikin gain-nya, volumenya gitu. Walaupun di aplikasi ini ada opsi loudness sebenarnya, tapi di T10 loudness itu nggak perlu. Tapi di yang tadi gue nggak cobain loudness ya. Kalau mau di boost dengan loudness bisa, cuma jadinya nanti jadi hancur suaranya hancur ya. Ini kita masuk ke part yang ada bass segala macamnya ya. Kalau didengar ini udah paling mentok volumenya, hanya segitu, memang kurang keras juga. Cuma ini kalau gue matiin beda ya, beda banget ya, terdengar gitu bedanya. Ini kalau gue nyalain equalizer, ini lumayan, kalau nggak dimentokin dan nggak yang ribut-ribut banget gitu suara di luarnya, ini lumayan nyaman banget si cuma kurang keras. Gue belum nyoba di kereta ya, mungkin nanti gue coba. Tapi gue kemarin udah nyoba sambil goes gitu ya, satu gue pasang nyetel semua lagu Beatles, nyaman banget karena di kuping ini nyaman banget. Cuma kalau mau nih gue cobain loudnessnya, gue tambahin ya untuk ngejar kayak robot gitu, itu kedengeran ya. Ini di kuping keras, cuma berebutan gitu frekuensinya ya. Ya, terdengar wavy-nya gitu ya. Kita matiin loudness-nya. Kalau nggak pakai loudness sih cuma segitu masalahnya. Jadi ini untuk Air 2S ya. Air 2S kita matiin dulu. Oke, udah Air 2S. Biasalah, namanya juga ngoprek ya. Dan yang terakhir yang gue coba adalah Sonic Gear. Sonic Gear ini seri Earpump TWS 3 Plus Pro kalau nggak salah. Ini dari yang import 12 yang di atas 50.000 dibanding Air S yang di atas 100.000 dikit gitu ya. Ini hampir mendekati 200.000. Cuma gue mikirnya ini akan menjadi rival yang cukup ketat dengan T10. Ternyata nggak juga gitu. Walaupun di kuping ini lumayan nyaman juga, tapi tidak senyaman yang Air S, karena Air S itu Air 2S ya, Air S dingin dong. Air 2S karena materialnya nggak seperti yang Air 2S. Air 2S itu kan materialnya doff ya, jadi di kulit itu enak banget. Kalau ini glossy plastik murah gitu. nggak terlalu bagus sih untuk nempel di kuping, tapi buildnya bagus banget. Dan ini udah connect belum ya, coba lihat. Udah connect ya, kita bisa nyoba setel lagu lagi. Mau lagu apa seriusnya?
izinkanlah. Gua coba pasang dulu ya. Coba pasang. Ini belum connect itu lagi. Ini seperti ini. Oke. Seperti ini. Namanya juga ngoprek ya kan, diulang. Oke. Ini seperti ini. Kira-kira seperti itu. Izinkanlah. Ini udah full ya, volumenya udah full. Kalau buat gua si Earpump ini bassnya empuk banget, empuk nyaman gitu, empuk banget. Cuma karena secara keseluruhan nggak terlalu keras gitu, jadi dibanding si robot ini mentok di tweaknya gitu. Oleh robot bisa dikurangin bassnya, bisa, walaupun di sini settingan gua untuk Sonic Gear ini dia bassnya nggak terlalu pol, dan surroundnya juga nggak sepol yang robot gitu ya. Seperti ini ya, denger ya, enak banget sih sebenarnya. Cuma kurang, ini tanpa equalizer aktif, ini equalizernya aktif. Enak banget sebenarnya, ini enak banget, cuma ya buat gua dia kurang keras gitu, kurang keras. Dan ini gua kemarin salah beli ya. Jadi karena biasanya di semua lapak itu 200 lebih lah, lebih dikit lah ya, 200 berapa puluh ribu gitu. Nah, ini ada satu lapak yang fotonya itu fotonya itu hitam gitu ya, dan terlihat harganya itu di bawah 200.000. Gue langsung cuma nanya, masih ada, masih katanya gitu, dan akhirnya ya udah saya transaksi ya gitu. Dan tuh pas udah transaksi si lapak itu warnanya putih gitu. Aduh, putih. Gue nggak suka putih karena di kuping itu kelihatan banget gitu. Ini ada sesuatu. Kalau hitam kan nggak terlalu ya, walaupun kalau AirPod itu walaupun kecil ya tetap nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi ya ternyata putih, dan akhirnya gue setelah transaksi gue nanya lagi, ada warna lain nggak? Kalau ada hitam gue mau gitu, kata si penjualnya. Tinggal warna ini kak, cuma ada biru, marun sama putih gitu, tinggal milih. Ya udah, gue tadinya milihnya udah putih aja nggak apa-apa deh. Terus pikir di kuping kayak model-model AirPods-nya Apple banget gitu. Udah mau yang merah gitu ya, yang marun. Akhirnya dikirim marun. Lumayan oke sih secara build ya, dan eksklusif gitu. Walaupun si AirPods-nya bahannya nggak terlalu bagus. Oke, itu ya. Jadi ini maksimalnya nih. Kalau ditambahin loudness bisa banget ditambahin loudness. Cuma ya sama kayak yang lain ya. Bukan pecah ya, apa ya, collapse dia tuh nggak bisa kayak wavy gitu suaranya, dan di telinga ini nggak terlalu bagus gitu. Jadi itu rekomendasi gue, itu review gue buat aplikasi ini. Jadi sekarang ya keputusan ada di geng sih, mau tempatin dulu, mau pakai yang mana nih gitu ya. Tapi kalau dari gua sih, gua suka, tetap hati gua sudah tertambat walaupun gua belum nyoba yang lain ya, yang harganya di atas ini ya, di atas 200.000 gitu. Cuma ya ini rekomendasi gue buat gengs yang nyari yang murah tapi bagus gitu. Tapi ya masalahnya ini nggak bisa dipakai buat di komputer, laptop, atau yang non Android, karena kita butuh aplikasi equalizer for Bluetooth headset ini. Jadi kalau dipakai buat di komputer ya nggak terlalu bagus suaranya ya nature-nya dia lah. Tapi dengan
kita gunakan di handphone dan kita install equalizer Bluetooth, itu kita bisa boost, kita paksa untuk punya low yang bagus, dan buat gue ini oke banget gitu. Jadi itu aja mungkin ngoprek gue sebagai rekomendasi gue buat gengs gitu, sehingga geng bisa memutuskan kalau yang puluhan ribu atau ratusan ribu dikit, lebih dikit, atau yang di bawah 200 ribu, menurut gue tidak sekeras robot yang T10 gitu ya. Ini oke banget, dan ya walaupun kurangnya ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar kapasitas baterainya, jadi butuh dicas lagi. Dan untungnya ini casnya USB-C, kalau ini casnya Lightning, paling malas banget gue. Udah nggak punya Lightning, tiba-tiba power chargernya itu Lightning. Kalau ini berdua masih micro USB, jadi ya PR banget harus bawa kabel micro. Tapi ini udah USB-C, suaranya juga oke, dan bisa di boost cukup baik oleh si aplikasi equalizer for Bluetooth headset ya, yang gratis di Android. Itu aja gengs, review gua. Jangan lupa selalu cuci tangan ya, dimanapun selalu cuci tangan, dan pakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Kalau bisa ya, kalau nggak harus keluar, jangan keluar dulu lah. Tapi kalau harus ngantor, harus kerja, jangan lupa pakai masker, karena itu untuk kita, untuk orang di sekitar kita, dan untuk Indonesia, supaya nggak PPKM terus. Salam sehat.